Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 1 tahun 2025 di LPTK UPI Bandung dengan NIM 2436485. Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Oh baik, Istihori silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah lancarkan dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Amin ya robbal. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu orang untuk menjadi dirijen. Siapa? Ya, silakan maju ke depan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Oke, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Jika disebut namanya, tolong bilang hadir untuk laki-laki, hadiroh untuk perempuan. Ya. Ahmad Istihori, hadir. Aldi Raifatul Rahman, hadir. Anita Oktaviani, Dwi Anissa Putri, OSIS, ya dispen ya. Ya. Elsa Mayoni, hadiroh, hadir. Fajri Ramadan, sakit, ya. Frida Indriani, hadir. Haris Iskandar Zulkarnain, Khairun Nisa, keterangan sakit. Lydia Azahra Ridwan, hadir, ya. Muhammad Febrian, ya, hadir. Muhammad Ihsan Maulana, hadir. Oke, Muhammad Reno Virgia Basri, sakit. Putra Rizky Ar-Ridwan, hadir. Raihan Kurniawan, sakit. Sakit apa? Kurang enak badan ya? Ya. Riani Oktaviani, dispen. Sasha Maulida, hadir. Yang tadi keterangannya sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sehat kembali. Amin. Dan bisa belajar bersama lagi. Bapak akan menjelaskan tentang berkomunikasi dengan pelanggan. Ya, tapi sebelum pembelajaran supaya kita lebih rileks, alangkah baiknya kita ice breaking. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Ya, tepuk. Oke, duduk kembali. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita pada hari ini berkomunikasi dengan pelanggan. Ya. Coba saya minta tolong satu orang menjelaskan. Ya. Putra. Putra, tolong jelaskan apa yang kamu lihat dari gambar di depan. Sedang berdiskusi, lalu menawarkan barang. Sudah? Oke. Coba, Hori. Apa yang Hori lihat dari gambar di depan? Ya, lanjut. Ya, apalagi? Menjelaskan sisi produk, menawarkan barang, ya, berkomunikasi dengan pelanggan, ya.
Ada sebagai penjual dan juga ada sebagai pembeli. Oke, dilanjut. Next. Ya, berkomunikasi dengan pelanggan. Baca. Ya, berkomunikasi dengan pelanggan di sini adalah kunci penting dalam membangun hubungan baik dan kesuksesan bisnis oleh pelanggan itu sendiri. Ya, makanya harus adanya ini membangun hubungan baik, ya. Membangun hubungan baik. Dilanjut, selamat datang, silakan berbelanja, ya. Ada yang bisa kami bantu, Kak? Ada yang bisa kami bantu, Ibu? Ada yang ingin ditanyakan, silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Oke. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Ada berapa, Pak, karakter seorang pelanggan, lalu bagaimana cara menyikapi pelanggan tersebut? Kalau kita bicara ada berapa pelanggan, tentunya banyak, ya. Karakter pelanggan itu bermacam-macam, mulai dari anak-anak, boleh dicatat kalau sekiranya perlu, ada anak-anak, ada dewasa, ya, ada orang tua, dan juga lansia. Lansia tahu? Tahu ya, lanjut usia. Ada customer kita laki-laki, ada juga perempuan. Ya. Karakternya ada orang yang pendiam, ada orang yang humoris, ada orang yang atletis. Atletis itu orangnya sering olahraga, biasanya ciri-cirinya badannya tegap, ya, berotot, berbidang, ya, itu atletis. Ada customer yang mohon maaf gendut, ya, gendut. Ada customer yang kurus, ada yang pendek, ada juga yang tinggi. Bener gak? Nah, itu semua bagaimana kita cara bicaranya supaya tidak menyinggung perasaan si pelanggan tersebut. Contoh, pelanggan yang pendek. Pelanggan yang pendek biasanya tidak boleh menyinggung perasaannya, ya. Atau kita bisik-bisik dengan teman kita, si itu kan, biar kata bisik-bisik nih, tetap si pembeli ini merasa, ya, tersinggung, ya. Bisa jadi sedang membicarakan si pelanggan tersebut. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Istihori minta tolong, ya, bawa mejanya ke depan. Nah, di sini, ya. Pinjem tasnya ya. Nah, kita coba untuk praktikkan. Ada lagi, boleh pinjem tasnya. Ya, ini bahan apa? Bahan apa namanya? Bahan bulu ini. Bulu sob. Ya. Oke, beberapa orang boleh maju ke depan menanya, kalian sebagai pelanggan saya datang, saya sebagai penjualnya. Silakan Kak, boleh dilihat-lihat dulu tasnya. Ya Kak, boleh, silakan dilihat dulu tasnya Kak. Untuk harganya berapa Kak? Harga, ya. Kalau untuk harga di sini kita tentukan Kak. Ya, di sini ada harga 100 ribuan, ada juga 50 ribu, 70 ribu, dan juga 150 ribuan Kak. Kami juga sudah membuka beberapa toko Kak, tidak hanya di tempat ini saja, kami juga sudah membuka beberapa cabang, ya. Bisa ada di Bogor, ada di Jakarta, ada di Tangerang, gitu Kak.
Udah berapa penjual Kak yang udah dibeli? Kalau barang yang dibeli Kak, alhamdulillah sudah banyak ya. Mungkin untuk jumlahnya bisa lebih dari 10 Kak. Ini lucu ya. Biasanya tas seperti ini banyak digemari oleh anak-anak ya dan juga kaum muda Kak. Biasanya untuk perempuan ya. Kalau laki-laki sih kayaknya enggak ya. Biasanya kalau laki-laki beli juga ada Kak yang membeli biasanya untuk adiknya yang perempuan atau temannya yang sedang ulang tahun bisa untuk kado ya sehingga beli di toko kami gitu. Tidak hanya 1-2 orang saja Kak gitu. Terus tas ini juga banyak digemari oleh kaum muda Kak ya, tas perempuan ya. Terus di sini ada tas warna hitam, ini cocok juga bisa untuk anak laki-laki. Nah, laki-laki ini pas nih kalau misalnya pakai tas ini biasanya lebih elegan pakainya. Nah, ini kantongnya banyak ya untuk bisa naro buku, naro makanan, minuman ya, bisa juga barang-barang yang lainnya. Nah, ini juga dua multifungsi Kak, bisa digendong seperti ini ya, bisa juga ditenteng. Nah, kalau barangnya banyak bisa ditenteng seperti ini supaya punggungnya tidak cepat sakit gitu. Untuk kualitasnya bisa tahan lama nggak? Kalau untuk kualitasnya dilihat dari pemakaian Kak gitu. Kalau misalkan barang yang dibawanya terlalu berat, ini cepat rusak gitu karena bebannya lebih besar gitu. Kalau misalnya bawaannya ringan, kemungkinan awet bisa 1 tahunan gitu. Ya. Sudah, ya. Oke, terima kasih Kak. Kak jangan lupa ya, ini harganya 150.000 untuk Kakak Mas. Saya kasih diskon ya. Yang tadinya 150, 100 ribuan aja Kak ya. Mau pesen Kak? Mau beli? Ya boleh. Ya. Oke. Terima kasih Kak. Ya. 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 Nah, itu barusan adalah contoh bagaimana kita melayani customer laki-laki. Selamat datang Kak di toko kami. Silakan boleh lihat-lihat dulu Kak untuk barangnya. Dilihat dulu barangnya silahkan. Ya. Nah, ini untuk tas laki-laki Kak. Biasanya ini dibeli untuk misalkan Kakak nih punya teman laki-laki atau adik laki-laki bisa untuk membeli barang ini Kak ya, atau untuk ayahnya berangkat bekerja supaya tasnya ini enak dibawa bisa Kak. Ini juga ada tas perempuan untuk tren saat ini Kak. Bahannya ini lucu sekali ya bentuknya. Ini ada warna pink, ada warna hijau. Ini juga ada bahan dari sintetis Kak. Ini bahan dari sintetis ya. Ini juga lucu sekali Kak. Ini juga ada tas perempuan ya, bisa digemblok dan juga ditenteng gitu Kak. Untuk tas ini harganya 150 ribuan Kak. Kalau tas ini kalau kita lihat bahannya dari bulu ya Kak ya, bulu. Nah, ini ada 2 macam nih Kak warnanya ya. Lucu nggak Kak? Lucu ya. Iya. Kalau ini harganya berapa Kak? Kalau ini harganya 50 ribuan Kak ya. Kalau ini 70.000, ini 100 ribuan. Tapi ini lucu sekali Kak kalau misalkan Kakak pakai. Coba pakai dulu Kak. Boleh Kak dipakai. Nah, lucu kan? Ya lucu sekali. Iya. Kalau saya ngambil 2 jadi 100.000. Iya, kalau 2 kalau dikurangin Kakak mau bayar lewat transfer atau lewat cash Kak? Cash ya. Oke Kak, langsung ditunggu di kasir ya Kak nanti. Ya. Ya. 2 tas ya Kak, warna hijau dan warna pink. Ya, oke. Terima kasih Kak sudah membeli produk kami. Mudah-mudahan Kakak puas dengan pelayanan kami dan juga produk kami. Ya. Terima kasih Kak. Ayo kita kembali ke kasir Kak. Ya. Duduk. Nah, itu contoh ya bertemu dengan
pelanggan perempuan. Jadi kalau perempuan itu biasanya harus dipraktekkan, ya, harus dipraktekkan barang yang dijualnya nih. Biar kata tas ini kalau ditaruh di sini pelanggannya kurang puas, ya. Kalau udah dipraktekin, ya pasti akan puas tersendiri. Nah itu bedanya kalau ketemu laki-laki, customer laki-laki dan customer perempuan, ya itu bedanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Ya boleh. Nah, bagaimana cara yang baik agar dagangan kita cepat laku? Ini banyak cara. Yang pertama, kita harus melayani dengan ramah. Ya. Yang kedua contoh. Yang kedua, kita harus menyampaikan informasi penting lengkap sesuai dengan barang yang kita jual. Ya, benar gak? Nah, itu. Masih bertanya-tanya terus, sebaiknya kita alihkan ke barang yang lain. Misalkan si calon pembeli ini sudah suka dengan barang ini karena dilihat terus, dipegang terus, tapi cuma tanya-tanya doang, ya, tidak membeli barang kita. Langsung kita tembak saja, Kak, untuk pembelian barangnya ingin dibayar melalui apa gitu kan? Mau transfer atau mau lewat kasir? Langsung tembak seperti itu. Kalau sudah ditembak seperti itu, ya udah Kak, pilihannya kan dua, mau lewat transfer atau lewat kasir. Nah itu udah langsung tembak aja di situ. Pilihannya Kak, mau untuk tas ini pembeliannya mau lewat transfer atau lewat kasir, ya. Kalau misalkan lewat kasir, baik Mbak, berarti Mbak setuju ya dengan barang ini. Kalau setuju, nanti Mbak bayarnya di kasir ya Mbak, di sebelah sana. Barangnya kita bawa ke kasir, begitupun si pembeli mendatangi kasir, ya seperti itu. Itu cara yang baiknya seperti itu. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya pengalaman seperti itu. Nah, kalau misalkan ibu-ibu mah dilihat, ya, dilihat, Bang, ini tas harganya berapa? 100.000 Bu, gitu kan? Mahal banget Bang, gitu kan ya? Mahal banget Bang. Iya Bu, memang ini bahannya kualitasnya bagus Bu. Ini 2 fungsi Bu, bisa ditenteng dan juga dipakai seperti ini. Nah itu kita contohin, barangnya kita contohin, ya. Kalau memang barangnya tas, ya seperti itu, atau sepatu atau sandal, suruh kita cobain barangnya. Kenapa? Supaya pelanggannya itu puas, ya. Seperti itu. Kalau remaja pun langsung ya, remaja langsung. Ya, Horia. Hori, ini tas untuk laki-laki bisa nggak? Bisa. Lucu ya? Ya. Ini 2 manfaat ya. 2 manfaat, ditenteng bisa, di seperti ini pun bisa. Ya. Gitu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Ya. Apa yang harus pelajari supaya berkomunikasi dengan pelanggan? Nah, yang pertama itu kalau kita berkomunikasi dengan pelanggan, tentu kita harus percaya diri dulu, ya. Percaya diri, badan tegap, ya. Badan tegap, barang yang kita jual kita pegang, lalu kita promosiin menggunakan bahasa tubuh atau gestur, bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu penting, ya. Bahasa isyarat itu penting. Menggunakan gestur tangan, kaki, body language, terus
mata kita senyum, ya, menandakan ramah, menyampaikan informasi-informasi penting tentang produk yang kita jual, itu juga salah satu dalam belajar berkomunikasi dengan pelanggan. Saya ingin memberikan tugas kepada kalian semua, nanti ditentukan kelompoknya ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik ya, dengan judul berkomunikasi dengan pelanggan. Tolong diperhatikan dengan seksama. Yang pertama di sini soal bermain peran. Jadi kalian ini nanti bermain peran. Ada yang menjadi penjual dan juga ada yang menjadi pembeli. Ya, peserta didik membuat kelompok yang terdiri 5 orang maksimal. Ya, setiap kelompok memperagakan atau bermain peran berkomunikasi dengan pelanggan dengan baik dan ramah di meja yang sudah disiapkan. Jadi nanti di depan ya, di depan sini. Selanjutnya penjual 2 orang dan selebihnya sebagai pembeli. Seperti orang berjualan pada umumnya ya. Seperti itu. Yang berperan sebagai pembeli boleh menggunakan ekspresi wajah antusias, ya, biasa saja, bertanya terus, karakter yang humoris, pendiam, dan juga cuek. Nah itu sebagai pembeli tuh, boleh cuek, boleh. Yang ramah siapa? Yang ramah si penjualnya, ya. Penjual harus bersikap ramah, sopan santun, dan antusias memberikan komunikasi yang baik untuk memberikan pelayanan maksimal ke pelanggan. Lanjut, barang yang dijual belikan dapat berupa makanan, minuman, barang, dan jasa. Setiap kelompok berperan aktif untuk mendapatkan hasil maksimal. Durasi waktu yang diberikan setiap kelompoknya 3 menit sampai 5 menit. Boleh juga sampai 10 menit ya. Oke. Lanjut kelompok. Silakan. Oke, diperhatikan ya. Biaya murah. Si penjualnya gimana? Ramah nggak? Ramah. Bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita masih penting kepada customer supaya barang yang kita jual ini bisa cepat terjual, ya, bisa dibeli oleh pelanggan. Yang ketiga, ilmu-ilmu yang sudah dipelajari pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah ya. Untuk mengakhiri pada pertemuan kita kali ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai guru mohon maaf jika selama ini dalam proses pembelajaran hari ini ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.